Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Bersama Bu Ati, hari ini kalian akan belajar tema C, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar tentang pembangunan sosial budaya, keberagaman sosial budaya dalam masyarakat, dan juga iklan. Sudah siap semuanya? Yuk, kita mulai kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pelajaran minggu lalu, kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Nah, masih ingat nggak interaksi sosial itu apa? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya dalam masyarakat. Nah, contoh interaksi sosial ini bisa kita lihat di bacaan halaman 64 yang berjudul Bazar. Nah, apakah kalian sudah membaca teks yang berjudul Meriahnya Bazar? Dalam teks tersebut diceritakan bahwa dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, SD Harapan Bangsa mengadakan bazar makanan. Ada banyak sekali makanan yang dijual di sana. Nah, dalam bacaan diceritakan ada beberapa anak kelas 5 yang sedang mengunjungi bazar tersebut. Mereka membeli makanan dan mereka berinteraksi dengan penjual untuk melakukan transaksi. Interaksi yang terjadi dalam cerita Meriahnya Bazar adalah interaksi manusia dalam aspek sosial dan ekonomi, yaitu kegiatan jual beli. Para pengunjung bazar melakukan interaksi jual beli dengan para penjual di bazar tersebut. Nah, interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli tersebut juga disebut sebagai interaksi ekonomi. Penjual dan pembeli disebut sebagai pelaku ekonomi. Interaksi ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Dalam skala luas, interaksi ekonomi dilakukan dalam rangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial warga negara. Nah, selain adanya interaksi sosial ekonomi dalam masyarakat kita juga dapat menemukan bentuk interaksi sosial budaya, di mana masyarakat melakukan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dalam aspek budaya. Salah satu contoh interaksi sosial budaya bisa kita temukan di halaman 67 dalam bacaan yang berjudul Sambatan dan Grebuhan, Tradisi Gotong Royong ala Gunung Kidul. Dalam bacaan tersebut dijelaskan bahwa kebiasaan tradisi masyarakat Gunung Kidul adalah melakukan sambatan dan gerbuhan. Sambatan dan gerbuhan ini merupakan kegiatan gotong royong. Yang membedakan adalah jika sambatan itu adalah gotong royong yang dilakukan bagi individu, sedangkan gerbuhan adalah kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama. Contoh sambatan adalah apabila ada tetangga yang sedang membangun rumah, maka tetangga di sekitarnya akan ikut membantu dan ikut bergotong royong. Sedangkan gerbuhan contohnya adalah misalkan ketika pembangunan jalan, pembangunan pos ronda, pembangunan tempat ibadah dan sebagainya, itu dilakukan bersama-sama dengan gotong royong. Nah, bedanya di situ. Jika sambatan itu untuk individu, sedangkan gerbuhan itu adalah kegiatan gotong royong untuk kepentingan bersama. Nah, masih banyak sekali contoh-contoh tradisi adat istiadat yang lain di Indonesia yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Karena di Indonesia itu terdapat banyak sekali suku bangsa, maka adat istiadat masyarakat Indonesia pun sangat beragam. Nah, apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha ditetapkan dalam lingkungan masyarakat adat. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya serta adat istiadat itu merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu banyak sekali macamnya. Setiap daerah atau suku memiliki ciri khas atau kebiasaan hidup masing-masing, sehingga menumbuhkan budaya yang berbeda-beda.
keberagaman tersebut bisa kita lihat dari adanya bahasa daerah yang berbeda-beda di setiap daerah. Kemudian pakaian adat yang berbeda juga, arsitektur bangunan adatnya, senjata, tarian, alat musik, lagu daerah, makanan khas, dan lain sebagainya. Nah, kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan keberagaman tersebut. Dengan berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia akan berpandangan bahwa keragaman yang ada merupakan milik bangsa Indonesia, milik kita bersama, dan menjadi kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Nah, anak-anak, segala kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan bangsa itu merupakan upaya pembangunan sosial budaya. Apa itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sosial budaya ini dilakukan untuk saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan sosial budaya ini adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Nah, contoh kegiatan atau upaya untuk pembangunan sosial budaya itu antara lain adalah adanya kegiatan seni dan budaya daerah seperti mempelajari kebudayaan daerah, kemudian melakukan pementasan kesenian, terbukanya kesempatan perempuan untuk menuntut ilmu, membentuk pola pikir generasi muda agar mencintai budaya bangsa sendiri dan tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang tidak sesuai. Salah satu upaya pembangunan sosial budaya dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan festival budaya di masyarakat sekitar. Nah, agar menarik minat warga masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut, maka dapat dibuat iklan. Contohnya ada di halaman 76. Nah, iklan di halaman 76 itu termasuk iklan layanan masyarakat. Masih ingat anak-anak iklan layanan masyarakat itu apa? Ya, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat. Nah, kalau dilihat berdasarkan jenis penggunaan medianya, iklan pada halaman 76 tersebut merupakan contoh iklan di media cetak. Nah, bentuknya berupa poster. Di situ kita bisa melihat kapan kegiatan itu dilaksanakan, tempatnya di mana, kemudian acaranya seperti apa dan sebagainya. Nah, iklan tersebut dibuat semenarik mungkin agar masyarakat tertarik untuk mengikuti acara tersebut. Yuk kita lihat ada apa aja di dalam iklan di halaman 76. Nah, kita bisa melihat ada informasi bahwa iklan itu menginformasikan tentang Festival Condet 2. Nah, kegiatan yang tertulis dalam iklan antara lain adalah adanya panggung kebudayaan, kemudian 100 tarian, ada atraksi, pawai budaya, stand bazar, pesta kuliner, dan sebagainya. Kemudian untuk waktu pelaksanaan acara adalah hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 29 sampai 30 Juli 2017. Nah, kalimat yang menarik orang untuk datang ke acara tersebut adalah nantikan perhelatan Pesta Rakyat Terakbar 2017, festival budaya terpanjang di Jakarta, tutup jalan raya mencapai 2 km. Nah, kata-kata itu adalah kata-kata yang menarik orang untuk datang ke acara tersebut. Kemudian tujuan diadakan acara tersebut adalah merupakan upaya untuk melestarikan atau mengenalkan kebudayaan Betawi kepada masyarakat. Nah, iklan tersebut dibuat, tadi sudah buat disampaikan bahwa iklan tersebut dibuat untuk menarik masyarakat agar mereka mengikuti acara tersebut. Nah, bagaimana anak-anak untuk pelajaran hari ini? Semoga kalian semakin memahami tentang keberagaman di Indonesia dan dapat turut serta melestarikannya ya. Nah, untuk tugas hari ini adalah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud pembangunan sosial budaya? Kemudian yang kedua, sebutkan 5 tarian daerah beserta daerah asalnya. Kemudian yang ketiga, tulislah mengenai hal-hal berikut berdasarkan iklan di halaman 76. A. Waktu pelaksanaan acara. B. Kalimat yang menarik untuk datang ke acara tersebut. C.
tujuan diadakan acara tersebut. Nah, jangan lupa tulis jawaban kalian di lembar kerja dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, untuk pelajaran hari ini Bu Ati cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, semangat membantu orang tua, rukun dengan saudara dan teman, semangat belajar dan tetap berbuat baik terhadap sesama. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.